Terima kasih sudah klik video ini. Pada video ini kita akan bahas masa kecil dan masa lalu dari kru bajak laut topi jerami. Yuk mulai aja. Monkey D. Luffy. Monkey D. Luffy diceritakan sebagai sosok anak kecil yang tergila-gila untuk jadi bajak laut sejak Shanks dan kelompok bajak laut rambut merah singgah di desa Fusa, tempat tinggalnya. Dalam pandangan Luffy, Shanks dan kawan-kawan adalah sosok yang keren. Namun, Shanks selalu menolak permintaan Luffy untuk ikut naik sebagai kru bajak laut karena dia masih kecil. Sebelum Shanks pergi, Luffy terlibat perselisihan sehingga ia diculik oleh perompak gunung. Luffy marah saat kelompok perompak gunung itu meledek Shanks dan kawan-kawan yang tidak melawan saat berkelahi dengan mereka di bar milik Makino. Bajak laut rambut merah sukses mengalahkan perompak gunung, tapi sang ketua menculik Luffy dan membawanya berlayar. Shanks berhasil mengejar sesaat sebelum Luffy dimakan monster laut. Luffy selamat, tapi ia harus kehilangan tangan kirinya yang dimakan oleh monster laut tersebut. Shanks lalu memberikan topi jerami miliknya kepada Luffy dan mengatakan bocah itu harus bisa membentuk kelompok bajak laut hebat, memiliki petualangan sendiri dan kelak bertemu kembali dengan Shanks untuk mengembalikan topi tersebut. Luffy pun bermimpi menjadi Raja Bajak Laut. Bagi Luffy, Raja Bajak Laut adalah orang paling bebas di lautan. Ia pun bertekad memburu One Piece, harta karun yang disebut ditinggalkan oleh Gold Roger, Raja Bajak Laut sebelumnya. Seiring perkembangan cerita, Luffy ternyata bukan sosok biasa. Ia adalah anak dari Monkey D. Dragon, tokoh revolusioner alias orang paling diburu di seluruh dunia dan cucu dari Monkey D. Garp, pahlawan angkatan laut. Dalam kilas balik setelah perang Marineford, Luffy diceritakan menghabiskan masa kecil dengan dititipkan oleh Garp ke rumah Dadan. Di sana, sudah ada Portgas DS lalu menyusul Sabo yang awalnya merupakan rekannya. Ketiganya menjadi saudara angkat dan diceritakan bahwa Sabo tewas saat mencoba berlayar. Flashback ini juga menjadi pertanda awal kemunculan Sabo setelah S tewas di perang Marineford. Sabo yang dikira sudah tewas kemudian muncul dan masih hidup. Ia adalah kepala staf pasukan revolusi. Dalam kilas balik masa kecil mereka, ada teriakan Luffy yang masih dirahasiakan dan membuat S dan Sabo tercengang. Entah kalimat cita-cita itu masih, Raja Bajak Laut, atau masih ada impian lain yang belum diungkap. Roronoa Zoro. Roronoa Zoro adalah sosok anggota bajak laut topi jerami yang masih sedikit diungkap kisah masa lalunya. Zoro adalah anggota yang pertama kali direkrut oleh Luffy saat ia memutuskan berlayar sebagai bajak laut. Di masa lalu Zoro, diceritakan dia adalah murid di salah satu dojo yang juga terletak di East Blue. Zoro adalah murid laki-laki terkuat di dojo itu. Namun, ia kalah kuat dari Kuina, anak perempuan yang juga merupakan putri dari sang pemilik dojo tersebut. Zoro selalu kalah dalam duel lawan Kuina meski ia memakai 2 pedang, sedangkan Kuina hanya menggunakan 1 pedang. Walaupun menang atas Zoro, Kuina juga punya penyesalan karena tidak dilahirkan sebagai laki-laki sehingga ia menganggap cita-citanya sebagai pendekar pedang terhebat bakal sulit terwujud. Zoro lalu berusaha menghibur dengan menyatakan bakal berlomba dengan Kuina untuk jadi pendekar pedang terhebat di dunia. Suatu hari, Kuina meninggal dunia karena jatuh dari tangga. Sambil menangis, Zoro meminta pedang milik Kuina dan sejak saat itu ia jadi pendekar pengguna 3 pedang. Cita-cita Zoro adalah menjadi pendekar pedang terhebat di dunia, mewujudkan mimpi dan janjinya pada Kuina. Nami. Masa lalu Nami, navigator kelompok bajak laut topi jerami, juga terbilang kelam lantaran ia dipungut oleh ibu angkatnya, Belemere, yang merupakan tentara angkatan laut dari sebuah daerah konflik. Saat Nami masih anak-anak, pulau tempat tinggalnya dikuasai kelompok bajak laut manusia ikan yang dipimpin Arlong. Seluruh penduduk diwajibkan membayar upeti bila ingin terus hidup. Belemere tak sanggup membayar upeti untuk dia dan 2 anaknya, Nojiko dan Nami. Ia kemudian tewas dibunuh Arlong. Hal yang lebih menyakitkan bagi Nami, ia kemudian direkrut sebagai ahli navigasi kelompok Arlong. Nami harus menerima cibiran dari penduduk pulau karena ia dianggap tega bergabung dengan kelompok bajak laut yang telah membunuh ibunya. Padahal, Nami membuat perjanjian dengan Arlong bahwa ia bakal mengumpulkan uang sebesar 100 juta beri untuk membeli pulau tersebut dan membuat Arlong pergi dari wilayah itu. Arlong tidak menepati janji. Hingga akhirnya, Luffy menolong Nami dengan mengalahkan Arlong. Cita-cita Nami sejak kecil adalah menggambar peta dunia dengan berdasarkan wilayah-wilayah yang dikunjungi oleh dirinya.
Usop juga punya masa lalu yang belum banyak diungkap. Usop hanya disebutkan sebagai anak yang tumbuh tanpa orang tua. Ibunya meninggal karena sakit saat Usop masih kecil. Usop dikenal sebagai pembohong karena sering berteriak mengagetkan penduduk dengan mengabarkan bahwa desa tersebut diserang bajak laut. Banyak yang kesal dengan sikap Usop si pembohong. Namun, banyak pula yang menyadari bahwa aksi Usop itu sebagai tanda bahwa ia rindu dengan kedatangan sang ayah. Ayah Usop adalah Yasop, salah satu kru kelompok bajak laut rambut merah. Impian Usop sendiri cenderung tidak terlalu spesifik, yaitu menjadi pahlawan pemberani di lautan. Namun seiring perjalanan yang ia lalui, Usop mulai mengubah kebohongan-kebohongannya menjadi kenyataan, mulai dari cerita ikan mas raksasa hingga suku kurcaci. Sanji adalah koki bajak laut topi jerami. Tak sampai di situ, Sanji masuk barisan kru andalan untuk urusan pertarungan. Masa lalu Sanji diceritakan dalam dua bagian. Pertama, Sanji diceritakan sebagai anak yang bekerja sebagai koki di sebuah kapal pesiar. Kapal tersebut diserang oleh kelompok bajak laut yang dipimpin oleh Zeff si kaki merah. Saat dihajar habis-habisan, Sanji mengatakan bahwa ia tidak akan mati karena bakal mengejar mimpi menemukan All Blue. Tiba-tiba badai datang dan tanpa terduga, Zeff justru menyelamatkan Sanji yang terlempar ke laut. Keduanya kemudian terdampar di pulau yang tandus dan hanya memiliki cekungan air. Zeff membagi karung bekal kecil untuk Sanji. Sementara itu, Zeff sendiri memegang karung bekal yang besar. Sanji tak mengucapkan terima kasih dan masih memendam rasa kesal. Ternyata, Zeff memberikan seluruh makanan untuk Sanji, sedangkan dia memilih memakan kakinya sendiri untuk bertahan hidup. Setelah puluhan hari berlalu, Sanji baru tahu bahwa karung besar milik Zeff hanya berisi perhiasan. Zeff menaruh simpati pada Sanji karena ia memiliki mimpi menemukan All Blue, sama seperti dirinya. All Blue adalah lautan legendaris tempat berkumpul ikan dari 4 penjuru lautan, yaitu North Blue, East Blue, South Blue, dan West Blue. Dalam perjalanan cerita di chapter Big Mom, terungkap bahwa Sanji adalah pangeran kerajaan Germa. Judge Vinsmoke sangat berambisi mengembalikan kekuatan Germa sehingga ia coba memanipulasi gen 4 anak kembarnya. Ibu Sanji menolak rencana itu dan kemudian meminum obat. 3 anak dilahirkan dengan kekuatan super. Hanya Sanji yang dianggap manusia gagal karena tak memiliki kekuatan super. Namun di mata sang ibu, Sanji justru sosok anak yang didambakan karena terlahir memiliki perasaan. Berbeda dengan 3 saudara lainnya yang tak lagi memiliki perasaan seperti manusia pada umumnya. Sanji sering disiksa dan akhirnya mencoba kabur dari Germa. Judge Vinsmoke yang mengetahui Sanji kabur justru tidak mencegahnya. Ia hanya berpesan agar Sanji tak pernah menceritakan ke orang lain bahwa ia adalah anak dari Germa. Sambil menangis, Sanji pergi dan akhirnya bekerja di kapal pesiar sebagaimana sudah diceritakan di flashback terdahulu. Tony Chopper. Chopper lahir sebagai rusa dengan hidung biru. Saat masih jadi rusa, ia sudah dijauhi oleh kelompoknya. Tanpa sengaja, Chopper memakan buah iblis Hito-Hito sehingga ia jadi manusia. Namun, wujud manusia Chopper juga menyerupai monster salju sehingga ia sulit mendapatkan teman. Di tengah kesulitan itu, ia bertemu dengan Dr. Hiluluk. Dr. Hiluluk berteman akrab dengan Chopper dan suatu hari tiba-tiba meminta Chopper pergi. Hiluluk tak mau melihat Chopper bersedih mengingat usia Hiluluk tak lama lagi. Ketika akhirnya Chopper mengetahui itu, ia mencoba mencari jamur Amuidake yang ternyata beracun. Chopper salah mengartikan gambar tengkorak di buku sebagai simbol bajak laut. Sebelumnya, Hiluluk memiliki simbol bajak laut dan menganggap bajak laut yang berlayar di lautan sebagai sosok hebat. Hiluluk tahu jamur itu beracun dan tetap memakannya karena ingin melihat wajah bahagia Chopper. Di akhir hidupnya, Hiluluk sempat ditipu oleh Wapol yang mengatakan seluruh dokter di kerajaan Drum Kingdom tengah sakit. Bukan kecewa, sebagai salam perpisahan Hiluluk justru mengaku lega karena ia hanya ditipu dan tidak ada yang sakit. Hiluluk lalu mati dengan meledakkan diri karena ia tak mau mati akibat jamur beracun. Chopper lalu bergabung dengan kelompok topi jerami dan bertekad untuk menjadi dokter hebat setelah ia ditempa Dr. Kureha sebelumnya. Nico Robin. Nico Robin adalah anggota kelompok topi jerami dengan masa lalu paling getir. Orang tua Robin adalah penjelajah dari Pulau Ohara yang ingin meneliti misteri dunia dan sejarah, terutama di abad kekosongan 100 tahun.
Di mata pemerintah dunia, tindakan tersebut merupakan pelanggaran dan ilegal. Robin sendiri sejak kecil berusaha keras menjadi sarjana Ohara sehingga bermimpi bisa membantu ibunya. Nico Robin resmi jadi sarjana sejak usia 8 tahun dan sudah bisa menerjemahkan huruf dalam poneglyph, prasasti yang menceritakan abad kekosongan. Suatu hari, ibu Nico Robin, Olvia, diburu saat ia berusaha memberitahu Ohara bahwa misi mereka diketahui pemerintah dunia. Pihak pemerintah langsung melakukan booster call alias menghancurkan Ohara tanpa terkecuali. Penduduk biasa yang sedang melakukan evakuasi pun diserang agar meminimalisir sarjana Ohara yang lolos. Nico Robin juga sudah kehilangan tekad bertahan hidup. Namun Sauro, prajurit angkatan laut yang membelot, meyakinkan dirinya bahwa ia harus menjaga tekad Ohara untuk melawan dunia. Sauro juga meyakinkan bahwa Robin tidak akan bertarung sendirian dan bakal menemukan rekan-rekan terpercaya. Robin bisa lolos dari Ohara juga berkat Aokiji yang saat itu masih berpangkat Laksamana Madya. Aokiji ingin melihat perkembangan Robin seperti hal yang dipertanyakan oleh Sauro. Namun, identitas Nico Robin ketahuan dan akhirnya ia diburu oleh pemerintah dunia selama 20 tahun. Robin selalu waspada bahkan tidak pernah tidur dengan tenang. Ia berlindung di balik berbagai kelompok bajak laut sebelum akhirnya benar-benar menyukai kelompok bajak laut topi jerami. Cita-cita Robin adalah mengungkap sejarah dunia. Peran Robin di kelompok bajak laut topi jerami dan juga di cerita One Piece bakal sangat krusial karena sejauh ini ia disebut sebagai satu-satunya orang yang bisa menerjemahkan poneglyph. Franky adalah tukang kayu kelompok topi jerami. Ia dipungut oleh manusia ikan bernama Tom, sosok yang membuat kapal legendaris milik Gold Roger, Oro Jackson. Di bawah bimbingan Tom, Franky dibebaskan membuat apapun, termasuk kapal perang. Iceberg, murid Tom lain, sudah memperingatkan bahaya tersebut. Suatu hari, Tom dijatuhi hukuman mati karena ketahuan membuat kapal untuk Roger. Namun kemudian, hukuman mati itu bisa dicabut karena Tom berhasil membangun kereta api laut sehingga hakim pengadilan bersiap memberikan vonis bebas. Di hari itu, justru kapal-kapal milik Franky menyerang pemerintah dan warga Water Seven. Franky, Iceberg, dan Tom difitnah sebagai pelaku penyerangan. Franky tak bisa membela diri karena identitas kapal miliknya sangat jelas. Tom lalu memohon pada hakim untuk memaafkan kesalahan penyerangan hari ini sebagai imbalan pembuatan kereta api laut. Franky dan Iceberg bebas, tapi Tom tetap mendapat dakwaan awal, yaitu hukuman mati karena membuatkan kapal untuk Roger. Franky menyesali peristiwa ini untuk waktu yang sangat lama. Ia memendam keinginannya untuk bisa memiliki kapal yang tangguh dan berlayar hingga ke ujung samudera. Franky baru kembali coba mewujudkan impian itu saat ia bersedia bergabung ke Luffy. Brook, musisi kelompok topi jerami, juga merupakan salah satu anggota dengan masa lalu paling tragis. Brook berumur jauh lebih tua dibandingkan anggota kelompok topi jerami lain. Suatu hari, kelompok bajak laut Rumbar tempat Brook berada berjanji pada seekor paus bernama Labun untuk kembali menjemput di Tanjung Kembar setelah 2-3 tahun berlayar. Namun dalam pelayaran tersebut, kelompok bajak laut Rumbar kalah dan semua anggotanya tewas. Brook bisa hidup lagi karena ia memakan buah yomi-yomi. Karena arwahnya kebingungan mencari jasad miliknya, Brook sudah berwujud tengkorak saat ia kembali hidup. Namun, rambut bergaya afro miliknya masih bertahan dan itulah yang terus dijadikan ciri khas agar Labun mengenali dirinya. Meski demikian, lantaran kemudi kapalnya rusak, Brook harus menghabiskan waktu hingga 50 tahun. Di lain pihak, Labun juga masih setia menunggu hingga saat ini ia berukuran raksasa. Brook berusaha keras bertahan agar ia bisa memenuhi janji dengan Labun mewakili rekan-rekannya yang sudah tewas. Alasan itu yang kemudian dijadikan motivasi Brook untuk tetap bertahan. Luffy dan kawan-kawan yang sempat bertemu Labun saat masuk ke Grand Line tanpa ragu mengajak Brook bergabung. Brook tak mau langsung bertemu Labun. Ia bertekad untuk memenuhi janjinya datang ke Tanjung Kembar dari arah lain alias memastikan ia sudah mengelilingi dunia. Jinbe adalah manusia ikan yang jadi nahoda kelompok bajak laut topi jerami. Jinbe merupakan teman kecil Arlong, kelompok bajak laut yang menguasai kampung halaman Nami. Namun, Jinbe berbeda dengan Arlong. Meski ia awalnya berkarir sebagai prajurit kerajaan Ryugu,
Jinbe akhirnya jadi bajak laut Taiyo di bawah pimpinan Visser Tiger, sosok yang sangat dihormati oleh Jinbe dan Arlong. Visser Tiger sosok yang sangat menentang perbudakan dan Jinbe harus menerima kenyataan ia melihat kaptennya tewas karena tak ingin menerima donor darah dari manusia. Jinbe lalu menerima tawaran jadi Shichibukai dan bekerja sama dengan pemerintah demi melindungi pulau manusia ikan. Posisi Shichibukai yang diterima Jinbe ini dianggap ikut mendukung mimpi Ratu Otohime yang ingin membuat manusia ikan setara dengan manusia lain. Jinbe saat ini bertekad mewujudkan mimpi Monkey D. Luffy untuk jadi Raja Bajak Laut. Jinbe sangat mengagumi Luffy sebagaimana ia mengagumi Shirohige sebelumnya. Nah, Luffy sudah memiliki 9 kru, kira-kira siapa kru Luffy yang ke-10? Coba komen di bawah pendapatmu. Sampai jumpa di video lainnya.